Aku Reza, usiaku baru 28 tahun, tapi rasanya aku sudah hidup seperti orang tua yang merawat cucunya sendiri. Rumah besar ini, villa mewah di pinggiran Jakarta dengan taman luas dan kolam renang, seharusnya menjadi tempat bahagia bagi sebuah keluarga. Tapi bagi aku, ini hanya seperti penjara emas yang dingin. Setiap pagi, aku bangun jam 5 untuk menyiapkan obat kakek Haji Rahman. Beliau sudah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun terakhir karena stroke berat. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih tajam, masih penuh kasih saat memandangku. Kek, sudah bangun. Ini obat tekanan darahnya dulu ya, kataku pelan sambil membantu beliau duduk. Aku menyeka mulutnya setelah beliau minum, lalu menyiapkan bubur hangat yang aku masak sendiri di dapur kecil dekat kamarnya. Reza, kamu capek sekali. Istirahat sajalah. Suara kakek lemah tapi hangat. Nggak capek, kek. Reza senang bisa merawat kakek. Itu benar. Aku satu-satunya yang benar-benar peduli. Ayah, Budi, dan ibu, Sipi, selalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ayah mengelola perusahaan makanan warisan kakek, PT Rahman Food Industry, tapi lebih sering bermain golf atau rapat dengan teman-temannya yang sama-sama pengusaha. Ibu sibuk arisan, belanja di mal-mal mewah, dan gosip dengan teman sosialitanya. Adi, adikku yang berusia 24 tahun, mahasiswa semester akhir yang lebih sering clubbing daripada kuliah. Mereka jarang sekali masuk ke kamar kakek. Paling-paling seminggu sekali, itu pun hanya sebentar. Pak, minum obatnya, kata ayah suatu hari, masuk sebentar sambil memainkan ponsel. Dia bahkan tidak menunggu kakek selesai minum sebelum keluar lagi. Ibu lebih parah. Ya Tuhan, baunya obat-obatan terus di sini. Aku pusing. Keluhnya setiap kali terpaksa masuk. Adi, dia malah pernah bilang di depan kakek, kakek ini kok lama banget sih sakitnya, capek deh lihat. Aku mendengar semua itu. Aku diam saja, karena aku tahu kakek juga mendengar. Malam hari adalah waktu favorit kami. Saat rumah sudah sepi, aku duduk di samping tempat tidur kakek, memegang tangannya yang keriput. Reza, kamu anak yang baik. Kamu satu-satunya yang mengerti kakek, bisik beliau suatu malam. Kakek jangan bilang gitu, kita kan keluarga. Kakek tersenyum tipis. Keluarga, iya. Tapi tidak semua keluarga mengerti arti keluarga. Beliau sering bercerita tentang masa muda, bagaimana beliau membangun perusahaan dari nol, dari hanya sebuah warung kecil jualan kerupuk, hingga menjadi pabrik besar yang mengekspor ke Malaysia dan Singapura. Beliau cerita tentang prinsip hidupnya, kejujuran, kerja keras, dan kesabaran. Reza, ingat ya, harta yang paling berharga bukan yang kelihatan di depan mata. Yang kelihatan itu bisa hilang kapan saja. Yang tersembunyi, yang dibangun dengan hati, itu yang abadi. Aku mengangguk, meski saat itu aku belum benar-benar mengerti. Suatu malam, sekitar 6 bulan lalu, kakek memanggilku dengan suara lebih lemah dari biasanya. Reza, ambil kotak kayu kecil di laci meja samping tempat tidur. Aku mengambilnya. Kotak kayu jati tua, ukirannya sudah pudar, tapi masih terasa berat dan kokoh. Ini milik kakek sejak muda. Jangan buka sekarang. Simpan baik-baik. Suatu hari, kalau kakek sudah tiada, kotak ini akan memberitahu kamu segalanya. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi kakek sudah kelelahan. Aku hanya mengangguk dan menyimpan kotak itu di tas kerjaku. Keesokan harinya, aku melihat ada mobil hitam mewah parkir di depan rumah. Seorang pria tua berjas rapi turun dari mobil. Aku mengenalinya, Pak Wiranto, pengacara keluarga yang sudah bertahun-tahun menangani urusan hukum kakek.
Dia masuk ke kamar kakek sendirian. Mereka berbicara hampir 2 jam dengan pintu tertutup. Aku menunggu di luar, khawatir. Ketika Pak Wiranto keluar, dia hanya mengangguk padaku tanpa berkata apa-apa. Tapi aku sempat mendengar suara kakek dari dalam. Pastikan semuanya sesuai rencana, Wiranto. Sejak hari itu, kakek semakin sering termenung. Kadang beliau memandangku lama, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi selalu menahan diri. Sementara itu, di ruang keluarga, suasana semakin tegang. Ayah, ibu, dan Adi semakin sering berbisik-bisik tentang warisan. Ayah yakin perusahaan pasti jadi milik ayah sepenuhnya, kata ayah suatu malam saat makan malam, tanpa kakek tentunya. Rumah ini juga harus kita renovasi total. Kolam renangnya sudah kuno, tambah ibu sambil memainkan gelang berliannya. Adi tertawa. Aku mau mobil baru, Lamborghini mungkin, atau setidaknya Porsche. Mereka bicara seolah kakek sudah tiada. Aku hanya diam menunduk makan. Reza, kamu ngapain masih di sini terus sih? Kerja dong, bantu ayah di kantor, kata ayah tiba-tiba. Aku kan sedang merawat kakek ya. Merawat? Itu tugas pembantu. Kamu sudah 28 tahun, masih ngandar di rumah orang tua tanpa penghasilan. Malu dong, cibir ibu. Adi nyengir. Abang ini emang spesialisasi jadi perawat lansia ya. Aku menahan napas. Aku senang rawat kakek, itu bukan beban. Terserah, pokoknya nanti kalau kakek, maksud ayah, kalau ada apa-apa, kamu jangan harap dapat bagian besar. Kamu kan cuma anak sulung yang gagal, kata ayah dingin. Aku tidak menjawab, hanya menunduk lebih dalam. Malam itu, aku ceritakan semuanya pada kakek. Mereka mereka sudah membagi-bagi harta kakek, padahal kakek masih hidup. Kakek menghela napas panjang. Biarkan saja, nak. Biarkan mereka menunjukkan warna aslinya. Aku tidak mengerti maksudnya saat itu. Hari-hari berlalu. Kondisi kakek semakin memburuk. Dokter datang hampir setiap hari. Aku tidak pernah meninggalkan sisinya. Suatu pagi, kakek tersenyum lemah saat aku menyuapinya. Reza, kakek bangga padamu. Kamu anak yang sabar, yang tulus. Kakek jangan bicara begitu. Kakek harus sembuh. Kakek menggeleng pelan. Kakek sudah tua. Sudah waktunya istirahat. Tapi janji sama kakek. Apapun yang terjadi nanti, tetaplah sabar. Tetaplah menjadi Reza yang kakek kenal. Air mataku jatuh. Reza janji, kek. Malam itu, kakek tertidur lebih lama dari biasanya. Napasnya semakin pelan. Pukul 2.17 dini hari, aku terbangun karena tangan kakek dingin di genggamanku. Kek, kakek. Dokter datang. Keluarga akhirnya muncul dari kamar masing-masing dengan wajah ngantuk. Kakek Haji Rahman telah tiada. Aku menangis sejati, sendirian di samping jenazahnya. Sementara di ruang tamu, aku mendengar suara ayah berbisik pada ibu. Akhirnya, sekarang saatnya kita atur semuanya. Hari-hari setelah kakek tiada terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rumah yang dulu sepi karena sakitnya kakek, kini ramai. Bukan karena duka, tapi karena bisik-bisik dan perhitungan. Jenazah kakek baru saja dimandikan dan dikafani. Aku masih duduk di sampingnya, memegang tangan yang sudah dingin, ketika ayah masuk dengan wajah serius yang dipaksakan. Reza, keluar dulu. Kita harus bicara soal pemakaman, katanya tanpa melihat jenazah kakek. Aku mengangguk pelan dan keluar. Di ruang tamu, ibu sudah duduk dengan beberapa tante dan om yang entah dari mana datangnya. Mereka berbisik sambil minum teh. Pemakaman jangan terlalu mewah ya bu, biar hemat, kata salah satu tante. Ibu mengangguk. Iya, sekadarnya saja.
Yang penting cepat selesai. Adi muncul dengan kaos tidur, rambut acak-acakan. Kapan sih acaranya selesai? Aku ada janji sama teman-teman malam ini. Aku menatapnya tak percaya. Kakek baru saja meninggal. Adi menguap. Ya iyalah, tapi hidup harus jalan terus kan, Bang? Pemakaman berlangsung keesokan harinya. Kuburan keluarga di San Diego Hills sudah disiapkan sejak lama. Banyak orang datang, rekan bisnis kakek, karyawan perusahaan, tetangga. Mereka semua mengucapkan bela sungkawa padaku, karena akulah yang paling sering terlihat di samping kakek selama ini. Sabarlah ya nak, kakekmu pasti bangga punya cucu seperti kamu, kata Pak Hadi, direktur pabrik yang sudah puluhan tahun bekerja dengan kakek. Aku hanya bisa mengangguk, air mata mengalir tanpa suara. Tapi di barisan belakang, aku melihat ayah, ibu, dan Adi berbisik dengan beberapa orang berjas. Salah satunya adalah notaris yang sering datang ke rumah. Pak notaris sudah siap baca wasiatnya besok ya, bisik ayah. Iya Pak Budi, semua dokumen sudah lengkap, jawab notaris itu pelan. Malam setelah pemakaman, rumah kembali ramai. Kali ini bukan tamu duka, tapi keluarga inti dan beberapa kerabat dekat yang kebetulan datang. Mereka duduk di ruang keluarga besar, meja makan penuh makanan catering mahal yang entah siapa pesan. Ya ampun, akhirnya lega juga, kata ibu sambil menghela napas panjang. Bukan apa-apa, tapi merawat orang sakit itu berat sekali. Ayah mengangguk. Benar, untung ada Reza yang mau ngurusin. Adi tertawa kecil. Iya, abang kan emang cocok jadi perawat. Aku yang baru masuk dari kamar kakek, masih membersihkan barang-barangnya, mendengar semua itu. Aku diam di pintu, tak berkata apa-apa. Reza, duduk sini. Besok kan pembacaan wasiat. Kamu juga harus hadir, biar tahu bagianmu apa, kata ayah dengan nada yang terdengar murah hati. Aku mengangguk dan duduk di sudut. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kamar kakek masih terasa hangat dengan kehadirannya. Aku duduk di kursi yang biasa aku pakai saat menjaganya, memandang tempat tidur yang sudah kosong. Tiba-tiba aku teringat kotak kayu yang kakek berikan. Aku mengambilnya dari tas, memandang lama. Tapi aku ingat janjiku, belum saatnya dibuka. Keesokan harinya, suasana rumah berubah total. Ruang kerja kakek yang biasanya terkunci, kini terbuka lebar. Meja besar dipenuhi dokumen. Pak Notaris Harjo duduk di kursi kakek, dengan map tebal di depannya. Kami semua duduk mengelilingi meja, ayah, ibu, Adi, aku, dan dua orang saksi dari kantor notaris. Baik, kita mulai pembacaan wasiat almarhum Haji Rahman bin Abdullah, kata Pak Harjo dengan suara formal. Dia mulai membaca. Rumah ini, villa mewah yang kami tinggali, diberikan kepada Budi, ayah, dan Siti, ibu, secara bersama. Mobil-mobil mewah, Mercedes untuk ayah, BMW untuk ibu, dan Audi untuk Adi. Rekening bank yang diketahui umum, sekitar 5 miliar, dibagi rata untuk ayah dan ibu. Perusahaan PT Rahman Food Industry, saham mayoritas untuk ayah. Lalu nama aku disebut. Untuk cucu tertua, Reza Pratama, diberikan sebuah kenang-kenangan berupa uang tunai sebesar 50 juta rupiah sebagai bentuk terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Ruangan hening sesaat, lalu ibu tertawa kecil. Wah, lumayan juga ya 50 juta, bisa buat modal usaha, katanya dengan nada menghibur, tapi aku tahu itu sindiran. Adi nyengir lebar. Abang dapat jackpot nih. Ayah mengangguk puas. Wasiat kakek memang adil. Yang mengelola perusahaan, ya dapat perusahaan. Yang merawat, ya dapat terima kasih. Aku hanya diam. 50 juta.
Setelah semua yang aku lakukan, Pak Notaris melanjutkan, apatah ada yang keberatan? Tak ada yang bicara. Setelah notaris pergi, suasana berubah menjadi pesta kecil. Ibu langsung menelpon teman-temannya. Halo Mbak Rina, akhirnya rumah ini resmi jadi milik kami. Besok kita arisan di sini ya, aku mau renovasi total. Ayah membuka lemari minuman kakek, mengeluarkan whisky mahal. Cheers untuk era baru keluarga kita. Adi sudah asik scrolling ponsel, mencari mobil baru. Aku masih duduk di tempatku, memandang mereka semua. Tiba-tiba, ibu menoleh padaku. Reza, kamu sudah dengar kan? Rumah ini sekarang milik ayah sama ibu. Kamu mungkin saatnya cari tempat tinggal sendiri ya. Ayah mengangguk. Benar, kamu sudah besar. 50 juta itu cukup buat sewa kos atau kontrakan kecil. Adi tertawa. Atau buat bayar sekolah perawat lansia, Bang. Aku bangkit perlahan. Jadi, aku harus pindah. Ibu menghela napas pura-pura sedih. Bukan kami tega, Nak. Tapi rumah ini mau direnovasi besar-besaran. Nanti kamu malah terganggu. Ayah menambahkan dingin. Lagian, kamu kan sudah dapat bagianmu. Kami juga harus adil pada Adi. Dia masih kuliah, butuh ruang lebih. Malam itu, aku mulai mengemasi barang-barangku. Tidak banyak, beberapa pakaian, buku-buku, dan foto bersama kakek. Ketika aku masuk ke kamar kakek untuk terakhir kali, aku melihat kotak kayu itu masih di tas. Tapi ada satu benda lagi yang aku lihat di meja samping tempat tidur. Sebuah figura foto lama, kakek muda bersama seorang anak kecil, aku saat berusia 5 tahun. Aku mengambilnya. Tiba-tiba ibu masuk, melihat aku. Itu foto lama ya? Buang saja, nanti sampah. Aku memeluk figura itu. Ini kenangan aku sama kakek. Ibu menggeleng. Sudahlah, besok pagi kamu sudah harus pergi ya. Kami mau mulai ukur-ukur rumah untuk renovasi. Aku mengangguk pelan. Malam terakhir di rumah itu, aku tak tidur. Aku duduk di teras belakang, memandang kolam renang yang tiang. Pagi harinya hujan turun deras. Aku sak vali kecil dan tas ransel. Kotak kayu kakek ada di dalam ransel, dibungkus kain. Ayah, ibu, dan Adi berdiri di pintu depan, bukan untuk mengantar, tapi memastikan aku benar-benar pergi. Jangan lupa 50 jutanya ditransfer minggu depan ya, kata ayah datar. Ibu menambahkan dengan suara yang aku tak akan pernah lupa. Cukti, mai chi là gánh nặng. Cukti di bon tau hưởng phước. Adi tertawa. Bye-bye abang si perawat. Aku melantah keluar gerbang. Hujan membasahi tubuhku. Tak ada payung, tak ada tumpangan. Di belakangku, aku mendengar pintu rumah ditutup keras. Aku berjalan di tengah hujan. Vali basah, air mata bercampur air hujan. Tapi di dalam tas, kotak kayu itu masih kering, masih utuh. Entah mengapa, aku merasa kakek masih bersamaku. Hujan semakin deras saat aku berjalan meninggalkan gerbang villa. Jalanan pinggiran Jakarta ini sepi, hanya suara air mengguyur aspal dan petir sesekali menggelegar. Vali kecilku basah kuyup, tapi aku tetap melangkah. Tak ada tujuan pasti, hanya tahu bahwa aku tak bisa kembali. Aku berhenti di bawah halte bus yang bocor. Duduk di bangku kayu reyot, memandang kotak kayu tua yang aku keluarkan dari ransel. Air hujan menetes di permukaannya, tapi aku lap dengan lengan baju. Kek, kenapa semua jadi begini? Bisikku pada kotak itu, seolah kakek bisa mendengar. Flashback datang lagi, kali ini lebih jelas. 2 tahun lalu, saat kakek masih bisa duduk di kursi roda. Malam itu hujan juga, seperti sekarang. Beliau memanggilku ke ruang kerjanya yang hangat. Reza, duduk sini. Aku duduk di karpet, dekap kakinya.
Kakek mau cerita sesuatu yang belum pernah kakek ceritakan pada siapapun di keluarga ini. Matanya berbinar meski tubuhnya lemah. Dulu, saat kakek bangun perusahaan ini, kakek tidak sendirian. Ada sahabat kakek di Malaysia yang ikut berjuang. Kami berdua membangun tidak hanya PT Rahman Food di sini, tapi juga perusahaan induk di luar negeri. Rahasia yang tak banyak orang tahu. Saham-saham itu, properti di Singapura, dana pensiun di bank Swiss, semuanya kakek simpan terpisah. Aku mendengar dengan takjub. Keluarga kami terlihat kaya, tapi ternyata ada lapisan lain yang jauh lebih besar. Tapi kenapa kakek sembunyikan, kek? Kakek tersenyum pahit. Karena kakek mau lihat siapa yang benar-benar mencintai kakek sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan. Ayahmu, Budi, dia pintar bisnis, tapi hatinya sudah berubah sejak muda. Ibumu juga. Adi masih kecil, tapi sudah ikut-ikutan. Lalu beliau memandangku dalam-dalam. Reza, kamu beda. Kamu sabar. Kamu tulus. Kakek mau kasih kamu kesempatan membuktikan bahwa harta sejati bukan hanya uang, tapi tanggung jawab. Malam itu kakek memberikan kotak kayu itu. Di dalamnya ada kunci segalanya. Tapi jangan buka sebelum waktunya. Nanti kamu akan tahu kapan. Aku kembali ke kenyataan. Hujan mulai reda. Aku berdiri melanjutkan langkah. Beberapa hari pertama setelah diusir, aku menginap di losmen murah di pinggiran kota. Kamar kecil, kipas angin berisik, tapi setidaknya ada atap. Uang di dompetku tinggal 800.000. Tabungan pribadi dari hadiah ulang tahun kakek dulu. 50 juta yang dijanjikan, belum ada kabar. Aku mulai mencari kerja, antar makanan online, jadi kurir, apa saja yang halal. Malam hari di kamar losmen, aku akhirnya memberanikan diri membuka kotak kayu itu sedikit. Hanya sedikit, karena aku masih ingat janji. Di dalamnya ada amplop tebal bertulisan tangan kakek. Untuk Reza, saat kamu benar-benar sendirian. Aku belum berani membaca. Aku tutup lagi. Sementara itu, di villa mewah yang dulu aku panggil rumah, kehidupan mereka baru saja dimulai, versi yang mereka impikan. Aku tahu dari media sosial. Adi posting story, foto keluarga mereka bertiga di depan kolam renang. Caption, new chapter, new fights. Thank you kakek, #blessed. Ibu posting foto-foto belanja di Plaza Indonesia, tas branded baru, caption, retail therapy after hard times. Ayah di LinkedIn, bangga mengemban amanah almarhum ayahanda untuk memimpin PT Rahman Food Industry ke level berikutnya. Tak ada satupun foto aku, seolah aku tak pernah ada. Suatu hari saat aku istirahat di warung makan setelah antar pesanan, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Halo, Reza Pratama? Iya, saya sendiri. Ini dari kantor Notaris Harjo. Uang 50 juta sudah ditransfer ke rekening Anda. Mohon konfirmasi penerimaan. Aku cek mobile banking. Benar, masuk. 50 juta rupiah. Aku tersenyum pahit. Itu bagianku. Setelah bertahun-tahun merawat kakek sendirian, tapi aku balas sopan. Sudah masuk, terima kasih. Malam itu aku duduk di kamar losmen memandang kotak kayu lagi. Akhirnya aku buka amplop yang ada di dalamnya. Sepucuk surat dari kakek. Tulisan tangan gemetar tapi jelas. Nak Reza yang kakek sayangi, kalau kamu membaca ini, berarti kakek sudah tiada dan kamu sedang dalam kesusahan. Maafkan kakek kalau rencana ini membuatmu menderita sebentar. Wasiat yang dibaca Notaris Harjo itu sengaja kakek buat begitu. Itu hanya lapisan luar untuk melihat siapa yang tamak dan siapa yang sabar. Harta sejati kakek, saham perusahaan induk, properti luar negeri,
Dana triliunan kakek simpan di tempat aman atas nama trust fund yang hanya bisa diakses oleh orang yang benar-benar kakek percaya. Kakek sudah atur dengan Pak Wiranto, pengacara pribadi kakek yang tak dikenal keluarga lain. Dia akan menghubungimu saat waktunya tiba. Sabar ya nak, biarkan mereka menunjukkan warna asli dulu. Kakek bangga padamu. Cinta abadi, kakek. Air mataku menetes ke kertas surat itu. Tapi di balik surat, ada satu benda lagi. Sebuah USB drive kecil berwarna hitam dan secari kertas dengan deretan angka. Mungkin password. Aku memandangnya lama. Belum saatnya. Aku tahu itu. Aku simpan kembali semuanya. Tutup kotak rapat. Besok aku harus bangun pagi lagi. Antar pesanan. Hidup harus berlanjut. Di villa, mereka sedang merayakan kemenangan kecil mereka. Aku dengar dari teman lama yang masih bekerja di perusahaan. Ayah sudah mulai boros, beli mobil baru untuk dirinya sendiri, padahal warisan mobil belum lama. Ibu renovasi rumah, ganti semua furniture. Adi drop out kuliah, katanya nggak perlu, toh sudah kaya. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir cerita sudah selesai. Padahal ini baru permulaan. Aku, Reza, yang mereka anggap sampah, yang mereka usir dengan kata-kata keji, aku masih punya kotak kayu ini. Dan suatu hari nanti, kotak ini akan berbicara. Beberapa bulan berlalu sejak aku diusir dari rumah. Hidupku sekarang sederhana, tapi tenang. Aku menyewa kamar kos kecil di daerah Cengkareng, dekat dengan gudang tempat aku bekerja sebagai kurir ekspedisi. Pagi hingga sore antar paket, malam hari belajar online kursus manajemen bisnis gratis yang aku temukan di YouTube. Kotak kayu kakek selalu ada di meja kecil, menjadi pengingat bahwa ini belum akhir. Sementara itu, di dunia mereka, pesta baru saja dimulai. Aku tahu semuanya dari media sosial dan cerita-cerita karyawan perusahaan yang masih sesekali cek denganku. Mereka tidak lagi menyembunyikan kegembiraan. Hari pertama setelah aku pergi, villa langsung berubah. Ibu mengundang kontraktor interior desainer terkenal. Foto-foto story Instagramnya, renovasi total, goodbye vibe lama, hello luxury living. Mereka ganti lantai marmer Italia, pasang chandelier kristal Swarovski di ruang tamu, ubah kolam renang jadi infinity pool dengan jacuzzi. Biaya? Ratusan juta dalam sekejap. Ayah langsung beli mobil baru, Mercedes Maybach S-Class hitam mengkilap, harga hampir 5 miliar. Postingan LinkedIn-nya, upgrade kendaraan untuk mendukung mobilitas bisnis. Terima kasih amanah dari ALM. Ayahanda Haji Rahman. #leadership. #Rahman Food Industry. Adi yang paling heboh. Dia drop out kuliah resmi. Katanya nggak perlu titel, toh sudah punya empire. Mobil Audi warisan diganti Porsche 911 Turbo S kuning mencolok. Story hariannya, clubbing di klub-klub elit Jakarta. Foto sama selebgram, caption, living my best life, who needs college when you have inheritance? Mereka adakan pesta besar sebulan setelah kakek tiada. Tema, celebration of new beginning. Undangan disebar ke semua teman sosialita, rekan bisnis, bahkan selebriti kecil. Aku lihat videonya dari story teman yang di-tag. Villa penuh lampu LED warna-warni. DJ terkenal main musik, catering dari hotel bintang 5. Ibu pakai gaun desainer mahal, ayah jas bespoke, Adi pakai jam Rolex Daytona emas. Di tengah pesta, ayah naik ke panggung kecil, pegang mic. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada almarhum ayah Anda, Haji Rahman, yang telah memberikan amanah besar pada keluarga kami. Perusahaan akan kami bawa ke level internasional. Rumah ini akan jadi saksi kejayaan baru keluarga Rahman.
Tepuk tangan meriah. Adi teriak, "Cheers untuk kakek!" Ibu menambahkan dengan air mata buaya, "Kami akan selalu ingat beliau. Ini semua berkat beliau." Tak ada satupun menyebut namaku. 2 bulan kemudian, mereka liburan ke Bali. Private villa di Uluwatu, helikopter tour, dinner di restoran Michelin, foto keluarga bertiga di pantai, caption ibu. Family time yang selama ini tertunda karena harus merawat orang sakit. Sekarang saatnya kami bahagia. #blessed. Kata-kata itu seperti pisau, tapi aku diam saja. Di kantor PT Rahman Food Industry, ayah mulai gaya baru. Dia ganti kursi direktur utama jadi yang lebih mewah. Renovasi ruangannya jadi seperti istana. Karyawan senior cerita padaku lewat chat. "Pak Budi sekarang sering telat rapat, lebih sering main golf. Katanya perusahaan sudah aman, tinggal nikmati hasil." Adi juga mulai ikut-ikutan ke kantor, tapi hanya untuk pamer. Dia bawa teman-temannya, foto di ruang direktur, caption "Future CEO in the making." Mereka mulai belanja besar-besaran. Ibu jadi langganan butik Hermes, LV, Chanel. Setiap minggu ada paket baru. Koleksi pasnya sudah puluhan, sepatu ratusan pasang. Ayah mulai koleksi jam tangan mewah. Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille. 1 jam saja bisa beli rumah kecil. Adi, dia mulai main saham, katanya. Tapi sebenarnya lebih sering taruhan online dan party. Teman-temannya sekarang semua anak konglomerat lain, gaya hidup foya-foya. Mereka adakan pesta lagi. Kali ini ulang tahun Adi yang ke-25. Tema Yak Party di Ancol. Sewa yak mewah, undang ratusan orang. Live music, kembang api. Biaya 1 malam konon hampir 1 miliar. Di tengah pesta, Adi mabuk. Live Instagram. "Gua sekarang kaya raya bro. Warisan kakek luar biasa. Siapa bilang gue tak berguna? Lihat ini semua." Ibu dan ayah tertawa di belakangnya. Mereka mulai sombong kemana-mana. Saat arisan, ibu cerita ke teman-temannya. "Dulu agak susah ya, harus nunggu orang tua meninggal. Tapi sekarang alhamdulillah, semua jadi milik kami. Anak sulung kami, dia sudah kami kasih bagian. 50 juta cukuplah buat dia hidup sederhana." Teman-temannya tertawa. "Wah, adil banget Bu Siti." Ayah di golf club. "Anak saya yang besar itu memang tak punya bakat bisnis. Lebih cocok jadi pembantu. Untung kami sudah kasih bagian kecil, biar tak ngerepotin lagi." Mereka benar-benar merasa menang total. Mereka mulai rencana besar. Beli apartemen di Singapura, villa di Bali, bahkan ayah bilang mau beli jet pribadi kecil. "Kita kan masih punya banyak aset lain yang belum dicairkan," kata ayah suatu hari di meja makan. "Aku tahu dari pembantu rumah tangga lama yang masih kasihan padaku dan cerita diam-diam." "Iya ya, pasti kakek masih punya tabungan rahasia. Nanti kalau ada wasiat tambahan, kita bisa lebih boros lagi," kata Adi sambil tertawa. Ibu mengangguk. "Pasti ada. Orang kaya seperti kakek mana mungkin cuma segini." Mereka tak tahu. Mereka tak tahu bahwa setiap sen yang mereka habiskan sekarang adalah dari lapisan luar saja. Mereka tak tahu bahwa perusahaan mulai goyah karena ayah jarang ke kantor. Keputusan bisnis asal-asalan. Mereka tak tahu bahwa aku, yang mereka anggap benalu, sedang diam-diam belajar, diam-diam menunggu. Kotak kayu itu masih tertutup rapat di mejaku. Tapi aku mulai merasa, waktunya semakin dekat. Sementara keluargaku tenggelam dalam mimpi indah mereka, aku bangun setiap hari sebelum subuh. Kamar kosku kecil, hanya 3 kali 4 meter.
kipas angin berderit, dan kasur tipis yang sudah agak berlubang. Tapi di sini aku merasa lebih bebas daripada di villa mewah itu. Pagi-pagi, aku sholat subuh di musala kecil dekat kos, lalu langsung berangkat naik motor tutup pinjaman dari teman kerja. Helmku sudah retak, jaket ojol luntur, tapi aku tetap senyum saat ambil pesanan pertama. "Pesanan ke Tanah Abang ya bang," kata pelanggan. "Siap bu, tunggu sebentar." Aku antar paket demi paket. Panas Jakarta menusuk kulit. Hujan tiba-tiba membuat sepatu becek. Kadang seharian hanya dapat 150-200 ribu setelah potong bensin. Tapi aku tak pernah mengeluh. Malam hari, setelah mandi air dingin, aku duduk di meja kecil yang juga jadi tempat makan. Laptop second murah yang aku beli dari 50 juta itu, aku nyalakan. Kursus online, manajemen keuangan, strategi bisnis, akuntansi dasar. Aku catat semua di buku tulis bekas. Aku ingat kata kakek dalam suratnya. "Sabar ya nak, ini hanya sementara." Kadang aku buka USB yang ada di kotak kayu itu. Di dalamnya hanya satu folder bernama Rahman Legacy, tapi terkunci password. Aku coba beberapa kali dengan tanggal lahir kakek, nama perusahaan, tapi gagal. Aku tak memaksa. Aku tahu belum waktunya. Hidupku sederhana, tapi aku punya rutinitas yang membuatku kuat. Pagi, kerja ojol kurir. Siang, istirahat sebentar, makan nasi bungkus murah. Malam, belajar. Minggu, ke masjid besar, dengar ceramah tentang kesabaran dan keikhlasan. Aku tak punya teman banyak, teman kerja sesama kurir saja yang tahu ceritaku sedikit. "Lo dulu anak orang kaya ya, Za?" tanya Dedi, teman satu shift. Aku tersenyum kecil. "Dulu iya, sekarang ya gini." "Kenapa nggak minta sama keluarga lo?" Aku geleng kepala. "Mereka sudah kasih bagianku. Aku harus mandiri." Dedi mengacungkan jempol. "Lo hebat, Bang." Suatu hari, aku sakit demam tinggi. Badan panas, tapi pesanan masih banyak. Aku tetap jalan, sampai akhirnya pingsan di pinggir jalan. Bangun-bangun, aku di klinik kecil. Dokter bilang kelelahan dan kurang makan. Biaya 300 ribu. Uangku tinggal sedikit. Aku keluar klinik, duduk di trotoar, hampir putus asa. Tapi aku ingat wajah kakek. Aku ingat janjiku. Aku bangkit lagi. Beberapa minggu kemudian, aku mulai kerja sampingan malam. Jadi waiter di warung makan 24 jam. Gaji harian, tapi cukup buat tambah beli buku bisnis bekas di Kuitang. Aku baca buku tentang Warren Buffett, tentang bagaimana membangun perusahaan dari nol, tentang kesabaran dalam investasi. Aku juga mulai olahraga kecil, lari pagi di lapangan dekat kos, push up di kamar. Tubuhku yang dulu kurus karena stres, mulai berotot. Orang-orang di kos mulai hormat padaku. "Reza ini beda ya, diam-diam tapi kerasan kerja," kata Bu RT. Aku hanya tersenyum. Aku tak cerita pada siapapun tentang kotak kayu itu. Itu rahasiaku dengan kakek. Kadang malam-malam, aku duduk di atap kos, memandang langit Jakarta yang penuh polusi. "Kek, Reza masih sabar. Reza masih kuat." Air mata jatuh, tapi aku seka cepat. Aku tahu ini ujian, dan aku harus lulus. Sementara itu, aku sesekali lihat update mereka dari akun fake yang aku buat khusus stalking. Mereka semakin menjadi. Adi sekarang pacaran sama selebgram terkenal. Foto berdua di private jet sewaan ke Phuket. Ibu jadi sponsor acara sosialita, pakai perhiasan berlian baru setiap acara. Ayah mulai sombong ke karyawan. "Perusahaan ini milik saya sekarang. Kalian harus lebih hormat." Tapi aku tahu, di balik semua itu,
Ada retak kecil yang mulai terlihat. Karyawan lama chat aku lagi. Pak Budi mulai sering marah-marah. Penjualan turun, katanya kompetitor baru lebih murah. Aku hanya balas, sabarlah Pak. Aku tak kasihan, bukan lagi. Aku hanya menunggu. Menunggu waktu yang takek janjikan. Aku, Reza, yang mereka sebut tak berguna, yang mereka usir seperti sampah, sekarang sedang diasah menjadi sesuatu yang mereka tak pernah bayangkan. Hari demi hari, aku semakin kuat. Tubuhku, pikiranku, hatiku, dan kotak kayu itu masih setia di sampingku, menunggu saatnya berbicara. 6 bulan setelah pesta-pesta mewah itu, retak-retak kecil mulai terlihat di istana impian mereka. Awalnya hanya bisik-bisik karyawan. Penjualan PT Rahman Food Industry turun 15% di kuartal terakhir. Kompetitor baru dari Vietnam dan Thailand menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah. Kontrak ekspor ke Malaysia yang dulu jadi andalan mulai banyak yang dibatalkan. Ayah yang semakin jarang ke kantor awalnya tak peduli. Biasalah, fluktuasi pasar. Kita punya brand kuat, katanya saat rapat direksi sambil main ponsel. Tapi direksi senior mulai gelisah. Pak Hadi, direktur produksi yang sudah 30 tahun setia, coba ingatkan. Pak Budi, kita perlu investasi mesin baru. Pabrik sudah ketinggalan teknologi. Ayah malah marah. Investasi apa lagi? Uangnya buat apa? Kita baru renovasi rumah, beli mobil baru. Sabar dulu, nanti kalau ada dana tambahan. Dana tambahan yang dia maksud adalah warisan lanjutan yang mereka yakini pasti ada. Di rumah, tagihan mulai menumpuk. Renovasi villa molor. Biaya membengkak jadi hampir 3 miliar. Kontraktor minta pembayaran tahap akhir. Ibu mulai panik kecil. Yah, uang di rekening kok tinggal sedikit. Ayah tenangin. Santai, kita pinjam bank dulu. Rumah ini kan aset, nilainya puluhan miliar. Besok-besok kalau ada wasiat tambahan atau saham lain yang dicairkan, kita lunasi. Mereka mulai ke bank. Pertama pinjam 2 miliar, agunan sertifikat rumah. Mudah disetujui karena nama Rahman masih disegani. Uang itu langsung habis, bayar kontraktor, beli perhiasan baru untuk ibu, dan Adi minta 500 juta buat investasi kripto yang katanya bakal untung besar. 2 bulan kemudian penjualan turun lagi 20%. Stok barang menumpuk di gudang. Beberapa supplier minta pembayaran tunai di muka karena takut telat bayar. Ayah mulai sering pulang malam, wajah muram. Rapat direksi semakin tegang. Pak, kita harus PHK karyawan kalau begini, kata Direktur Keuangan. Enggak, kakek dulu bangun perusahaan ini dengan tangan karyawan. Jangan PHK, bentak ayah. Tapi 2 minggu kemudian, PHK 200 orang tetap dilakukan. Berita menyebar, image perusahaan rusak. Adi yang dulu pamer kekayaan, sekarang mulai jarang posting. Tapi gaya hidupnya tak berubah. Dia beli apartemen kecil di SCBD, katanya buat investasi. Padahal buat pesta pribadi sama teman-temannya. Uang pinjaman bank kedua, 5 miliar. Agunan mobil-mobil mewah dan saham perusahaan yang masih ada. Bank kasih, tapi dengan bunga tinggi. Di rumah, ibu mulai jual beberapa tas branded second hand lewat online shop selebgram, tapi diam-diam. Yah, kita kok kayaknya kekurangan terus, tanya ibu suatu malam. Ayah jawab tegas, tunggu saja, pasti ada harta lain dari kakek. Aku dengar dulu, kakek punya investasi di luar negeri. Notaris Harjo bilang, mungkin ada dokumen tambahan yang baru ketemu nanti. Mereka mulai hubungi Notaris Harjo berkali-kali.
Pak, ada wasiat lain nggak? Atau trust fund apa gitu? Notaris Harjo hanya bilang, yang saya pegang hanya itu saja, Pak. Mungkin tanya pengacara lain kalau ada. Tapi mereka tak tahu Pak Wiranto. 1 tahun setelah kakek tiada, perusahaan sudah merugi 10 miliar. Gaji karyawan telat 2 bulan. Supplier mogok kirim bahan baku. Ayah terpaksa pinjam ke rentenir. Pinjaman online ilegal dengan bunga 10% per minggu. Pertama 1 miliar, agunan sisa saham minoritas. Lalu 3 miliar lagi. Lalu 7 miliar. Rumah mulai dapat surat peringatan dari bank. Cicilan telat 3 bulan. Mobil-mobil mewah mulai ditarik leasing satu persatu. Porsche Adi yang pertama. Dia nangis-nangis di depan rumah saat mobil ditarik paksa. Aku kan baru beli, ini warisan kakek. Petugas leasing hanya bilang, maaf Pak, ini perintah bank. Ibu mulai jual perhiasan asli ke toko emas, dapat separuh harga. Adi mulai utang ke teman-temannya, tapi teman lama mulai menjauh. Ayang malam-malam minum sendirian di ruang kerja kakek yang dulu. Ayah, kok bisa begini? Bisiknya pada foto kakek di dinding. Tapi dia tetap yakin, pasti ada harta lain. Pasti ada 300 miliar atau lebih yang belum keluar. Kakek orang kaya, mana mungkin cuma segini. Mereka mulai jual barang-barang kecil, TV LED besar, home theater, bahkan chandelier kristal yang baru dipasang. Villa yang dulu megah sekarang mulai kusam. Pembantu rumah tangga dikurangi dari 5 jadi 1. Adi mulai gadai jam Rolex-nya. Ibu tak lagi arisan, malah mulai pinjam uang ke teman arisan dengan alasan sementara tunggu dana cair. Rentan yang datang menagih mulai kasar. Awas ya Pak Budi, kalau nggak bayar minggu ini, kami datang lagi dengan cara lain. Ayah gemetar, tapi tetap sombong di depan keluarga. Tenang saja, sebentar lagi ada uang besar masuk. Wasiat tambahan pasti ada. Kakek pasti sayang sama kita. Mereka tak tahu bahwa hari itu semakin dekat. Hari di mana semua mimpi indah mereka akan runtuh total. Sementara aku di kamar kos kecilku masih bekerja keras, masih belajar, masih sabar. Kotak kayu itu mulai terasa lebih berat setiap harinya. Hampir 1 tahun sejak kakek tiada. Aku sekarang sudah terbiasa dengan ritme hidup baru. Bangun subuh, kerja kurir sampai sore, malam belajar hingga larut. Tubuhku lebih kuat, pikiranku lebih tajam. Aku bahkan sudah mulai ikut seminar bisnis gratis yang diadakan komunitas pengusaha muda di Jakarta. Suatu sore setelah antar paket terakhir, aku duduk di warung kopi kecil dekat kos. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal, tapi kode area Jakarta. Halo, dengan Reza Pratama? Iya, benar. Siapa ini? Ini Wiranto speaking. Pengacara pribadi almarhum Haji Rahman. Jantungku berdegup kencang. Aku ingat nama ini dari surat kakek. Pak Wiranto, salam kenal. Saya Reza. Reza, akhirnya saya menemukanmu. Almarhum pernah berpesan agar saya menghubungi Anda tepat 1 tahun setelah beliau tiada. Besok adalah panggalnya. Aku terdiam. Besok? Iya, saya ingin bertemu langsung. Bisa di kantor saya di Sudirman pukul 10 pagi? Baik Pak, saya datang. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku buka kotak kayu lagi, pegang USB dan surat kakek. Akhirnya waktunya tiba. Pagi harinya aku pinjam motor teman, pakai baju paling rapi yang aku punya. Kemeja putih lusuh tapi bersih. Aku naik ke gedung kantor hukum mewah di Sudirman. Resepsionis memandangku aneh, tapi tetap panggil Pak Wiranto.
Pak Wiranto, pria tua berusia sekitar 70 tahun, rambut putih rapi, jas hitam mahal. Kantornya luas, penuh buku hukum dan penghargaan. Duduk Reza, katanya ramah sambil menyodorkan segelas air putih. Terima kasih, Pak. Dia membuka laci, mengeluarkan map tebal bertuliskan Trust Fund Haji Rahman, Confidential. Reza, almarhum kakekmu adalah klien saya selama lebih dari 30 tahun. Beliau sangat pintar dalam mengelola harta. Yang keluarga Anda terima setahun lalu, rumah, mobil, rekening bank, saham mayoritas PT Rahman Food, itu hanya lapisan luar. Hanya sekitar 20% dari total kekayaan beliau. Aku menahan napas. Lapisan dalam yang sebenarnya adalah perusahaan induk di Malaysia dan Singapura, saham blue chip di bursa internasional, properti komersial di Kuala Lumpur dan Jakarta, serta trust fund di Bank Swiss. Total nilai saat ini sekitar 300 miliar rupiah. Angka itu membuat kepalaku pening. 300 miliar. Tapi ada syarat, lanjut Pak Wiranto. Almarhum membuat klausul khusus. Beliau ingin melihat siapa yang benar-benar tulus merawat beliau di akhir hayatnya dan siapa yang hanya menunggu harta. Dia menyalakan proyektor. Muncul video kakek direkam 2 tahun lalu. Di layar, kakek duduk di kursi roda, suara lemah tapi tegas. Kalau video ini diputar, berarti aku sudah tiada. Aku ingin keluargaku belajar satu pelajaran. Harta bukan segalanya. Aku mau lihat siapa yang sabar, siapa yang tamak. Wasiat pertama yang dibaca Notaris Harjo itu, sengaja aku buat begitu. Biarkan mereka yang tamak menikmati dulu bagian kecil itu. Biarkan mereka habiskan. Biarkan mereka tunjukkan warna asli. Setelah 1 tahun, baru buka trust fund ini. Seluruh harta lapisan dalam ini kujadikan milik cucu tertuaku, Reza Pratama, sepenuhnya, tanpa bagi hasil dengan siapapun. Karena hanya Reza yang merawat aku dengan tulus sampai akhir. Reza, kalau kamu menonton ini, maafkan kakek buat kamu susah sementara. Tapi kakek tahu kamu kuat. Gunakan harta ini dengan bijak. Bangun lagi apa yang mungkin sudah rusak. Pada anak dan cucu lain, kalian sudah dapat bagian kalian. Itu cukup untuk hidup baik kalau kalian mau berusaha. Tapi kalau kalian habiskan dengan boros, itu pilihan kalian sendiri. Video selesai. Ruangan hening. Pak Wiranto tersenyum kecil. Almarhum sangat mencintaimu, Reza. Air mataku menetes. Aku tak bisa bicara. Besok, tepat 1 tahun, kita akan adakan pertemuan resmi di kantor saya. Semua keluarga akan diundang. Mereka juga sudah saya hubungi atas nama pembacaan dokumen tambahan. Mereka pasti datang dengan harapan besar. Aku mengangguk pelan. Pak, apa saya harus lakukan sesuatu sekarang? Ya, mulai hari ini, kamu adalah pemilik sah trust fund ini. Saya akan bantu kamu akses dana bertahap untuk belajar mengelola. Saya juga sudah siapkan mentor-mentor bisnis terbaik. Kamu harus siap, karena besok mereka akan tahu semuanya. Malam itu aku pulang ke kos dengan pikiran berputar. 300 miliar, bukan mimpi. Aku buka USB dari kotak kayu. Kali ini aku coba password yang baru terpikir. Tanggal kakek tiada ditambah nama aku. Berhasil. Di dalamnya, daftar lengkap aset, laporan keuangan, surat-surat tanah digital, dan 1 folder video lagi. Kakek bicara langsung padaku. Nah, kalau kamu buka ini, berarti waktunya tiba. Kakek bangga padamu. Aku menangis sepuasnya malam itu. Sementara di villa yang sudah mulai gelap karena listrik belum dibayar, mereka bertiga duduk di ruang tamu. Surat undangan dari Pak Wiranto baru sampai. Akhirnya, aku bilang kan pasti ada harta lain,
kata ayah girang. Ibu menangis haru. Alhamdulillah, kita bisa lunasi semua utang. Adi langsung posting story. Good news coming soon. #warisan kakek. Mereka tak tahu bahwa good news itu bukan untuk mereka. Mereka tak tahu bahwa besok adalah hari panset. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tepat 1 tahun setelah kakek tiada, pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku sholat subuh dengan khusyuk, memohon kekuatan. Setelah itu, aku mandi, pakai kemeja putih baru yang aku beli khusus kemarin, sederhana tapi rapi. Aku lihat cermin kecil di kamar kos. Wajahku lebih tirus, mata lebih tajam, tapi ada ketenangan yang baru. Pak Wiranto sudah kirim mobil jemputan. Sebuah sedan hitam mengkilap parkir di depan gang sempit kosku. Tetangga pada ngintip dari jendela. Riza mau kemana, Za? Kok ada mobil mewah jemput? Tanya Bu RT. Ada urusan penting, Bu, jawabku singkat sambil tersenyum. Di dalam mobil, Pak Wiranto sudah menunggu. Dia membawa tas kerja tebal. Siap, Reza? Aku mengangguk tegas. Siap, Pak. Kami berangkat ke kantornya di Sudirman. Di jalan, Pak Wiranto briefing terakhir. Hari ini kita akan putar video wasiat asli. Semua dokumen trust fund sudah siap. Dana 300 miliar itu sekarang atas namamu sepenuhnya. Saya juga sudah koordinasi dengan bank dan notaris internasional. Akses langsung bisa kamu aktifkan hari ini juga. Terima kasih, Pak, tapi saya masih perlu bimbingan. Saya belum siap kelola sebanyak itu sendirian. Pak Wiranto tersenyum. Itulah mengapa almarhum pilih kamu. Kamu tahu batas diri sendiri. Saya sudah siapkan tim, akuntan forensik, manajer investasi, dan mentor bisnis yang akan ajari kamu langkah demi langkah. Mulai hari ini, kamu akan ikut rapat mingguan dengan mereka. Aku menghela napas lega. Kakek memang sudah atur semuanya. Sementara itu, di villa yang sudah mulai reyot, suasana seperti malam takbiran. Mereka bertiga bangun pagi, mandi wangi, pakai baju terbaik. Ibu pakai gaun desainer lama yang masih bagus, perhiasan sisa yang belum digadai. Hari ini kita bangkit lagi, pasti dapat ratusan miliar. Ayah pakai jas mahal, dasi merah. Akhirnya amanah sejati kakek keluar juga. Perusahaan akan aku selamatkan. Adi pakai kemeja branded, jam tangan pinjaman dari teman. Gue bakal beli Lamborghini lagi, kali ini cash. Mereka naik mobil sisa, Mercedes ayah yang belum ditarik, menuju Sudirman dengan hati berbunga-bunga. Di jalan, mereka sudah berencana. Rumah kita renovasi lagi, tapi kali ini lebih mewah, kata ibu. Perusahaan aku injek dana segar, rekrut karyawan baru, tambah ayah. Aku mau buka klub malam sendiri, kata Adi sambil tertawa. Mereka sampai di gedung kantor Pak Wiranto. Resepsionis sambut dengan ramah. Di ruang rapat besar, meja panjang sudah disiapkan. Kursi untuk keluarga, saksi, dan notaris. Aku sudah duduk di ujung meja, diam bersama Pak Wiranto. Mereka masuk dengan senyum lebar. Ayah lihat aku, kaget tapi pura-pura ramah. Reza, kamu juga diundang. Baguslah, biar kamu lihat kami dapat berkah lagi. Ibu nyengir. Iya nak, nanti kalau ada sisa, kami kasih kamu lagi ya. Adi cekikikan. Abang datang naik apa? Ojol. Aku hanya tersenyum kecil, tak jawab. Pak Wiranto buka rapat dengan suara tenang dan dingin. Selamat pagi. Hari ini kita berkumpul untuk pembacaan wasiat tambahan almarhum Haji Rahman.
sesuai klausul waktu yang beliau tentukan sendiri. Mereka bertiga saling pandang gilang. Pak Wiranto nyalakan proyektor. Video kakek muncul lagi, yang sama seperti yang aku lihat kemarin. Saat kakek bilang, seluruh harta lapisan dalam ini kujadikan milik cucu tertuaku, Reza Pratama, sepenuhnya. Ruangan hening sesaat. Lalu ayah berdiri. Apa maksudnya ini? Pasti salah. Ibu mulai teriak. Mana mungkin, kakek pasti sayang kami. Adi memukul meja. Ini tipu-tipu, Reza kan cuma benalu. Tapi video berlanjut. Kakek cerita satu persatu kelakuan mereka. Bagaimana mereka jarang jenguk, bagaimana mereka sudah bagi-bagi harta saat beliau masih hidup, bagaimana mereka usir aku. Wajah mereka memucat. Pak Wiranto lanjut dengan dingin. Total nilai trust fund saat ini 300 miliar rupiah. Semuanya atas nama Reza Pratama efektif hari ini. Dia geser map tebal ke arahku. Aku ambil, buka sebentar, daftar aset panjang, saham perusahaan induk, gedung di Kuala Lumpur, apartemen di Singapura, rekening Swiss, dan banyak lagi. Mereka bertiga mulai panik. Ayah berlutut di depan Pak Wiranto. Pak, pasti ada kesalahan. Saya anak tunggal, perusahaan itu harusnya milik saya. Ibu menangis histeris. Kakek kejam sekali, kami kan keluarga inti. Adi marah ke arahku. Lo pasti rekayasa ini semua, lo kan cuma pembantu kakek. Aku tetap diam, tenang. Pak Wiranto angkat tangan. Semua sah secara hukum. Internasional pun mengakui. Kalian sudah terima bagian dari wasiat pertama. Itu akhir. Mereka pulang dengan wajah hitam. Di mobil mereka nangis-nangis. Sekarang utang kita gimana? Teriak ibu. Rumah bakal disita besok, kata ayah gemetar. Adi diam saja, pucat. Sementara aku di mobil Pak Wiranto pulang ke kos dulu ambil barang. Hari ini kamu bisa pindah ke apartemen sementara yang sudah saya siapkan. Besok kita mulai rapat pertama dengan tim, kata Pak Wiranto. Aku mengangguk. Terima kasih Pak, tapi besok pagi saya mau ke satu tempat dulu. Kemana? Ke makam kakek. Saya mau lapor bahwa semuanya sudah sesuai rencana beliau. Malam itu, aku tidur di kos terakhir kali. Kotak kayu kakek aku pegang erat. Besok, babak baru dimulai. Babak di mana aku bukan lagi si tak berguna, tapi pemilik segalanya. Dan mereka harus bayar harga atas semua yang mereka lakukan. Hari setelah pembacaan wasiat tambahan itu terasa seperti badai yang baru saja dimulai. Aku pindah ke apartemen sementara di kawasan elit Jakarta Selatan yang disiapkan Pak Wiranto. Apartemen 3 kamar, furniture minimalis tapi mewah, pemandangan kota dari lantai 30. Aku berdiri di balkon malam itu, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelip. Kotak kayu kakek masih aku bawa kemana-mana. Pagi harinya, aku ke makam kakek seperti yang aku janjikan pada diri sendiri. Kuburan di San Diego Hills hijau dan tenang. Aku duduk di depan nisannya, baca Yasin pelan. Kek, semuanya sudah sesuai rencana kakek. Reza sudah terima amanahnya. Reza janji akan jaga baik-baik. Angin sepoi menyapu wajahku, seperti belayan tangan kakek. Sementara itu, di villa yang dulu megah, neraka baru saja turun. Pagi itu, bel pintu berbunyi keras. Ayah buka pintu dengan wajah kusut, belum mandi. Di depan gerbang sudah berdiri puluhan orang, petugas bank, debt collector rentenir, supplier yang belum dibayar, bahkan polisi sebagai saksi. Pak Budi Rahman, kami dari Bank Mandiri. Sertifikat rumah ini sudah jatuh tempo, cicilan telat 6 bulan. Hari ini kami lakukan eksekusi sita. Ayah mundur selangkah. Tunggu dulu.
Kemarin baru ada pembacaan wasiat, pasti ada uang masuk. Petugas bank geleng kepala. Maaf Pak, kami sudah cek. Tidak ada dana masuk ke rekening Bapak. Prosedur harus jalan. Ibu lari keluar dengan baju tidur. Jangan, ini rumah warisan. Kalian tak bisa seenaknya. Adi di belakang pucat. Ini pasti salah paham. Tapi debt kolektor rentenir lebih kasar. Mereka masuk paksa, bawa borgol dan ancaman. Utang 15 miliar ke Pak Haji Somad belum lunas. Kalau hari ini nggak bayar, kami bawa Pak Budi jalan. Ayah gemetar. Telepon Pak Wiranto berkali-kali, tapi tak diangkat lagi setelah kemarin. Mereka bertiga dipaksa duduk di ruang tamu yang sudah kosong. Banyak furnitur sudah dijual. Petugas mulai pempel sita di dinding, pintu, bahkan kolam renang. Ibu menangis histeris. Ini rumah kami, kakek kasih kami rumah ini. Petugas hanya bilang dingin. Menurut dokumen, rumah ini agunan pinjaman. Sekarang jadi milik bank sampai lelang. Sore harinya, berita menyebar di grup WhatsApp keluarga besar dan teman sosialita dulu. Keluarga Rahman bangkrut total. Katanya warisan tambahan malah ke Reza si penalu itu. 300 miliar ke anak yang diusir, gila. Mereka bertiga dikurung di rumah yang sudah tak lagi milik mereka. Listrik mati karena tagihan, air PDAM diputus. Malam itu, mereka duduk di lantai ruang tamu gelap, hanya diterangi lilin. Ayah bicara pelan, suara pecah. Kok bisa begini? Kakek kejam sekali sama kita. Ibu nangis. Reza pasti yang ngatur semua ini. Dia balas dendam. Adi marah. Besok gue cari dia. Gue minta bagian gue. Tapi mereka tak tahu alamatku sekarang. Keesokan harinya, perusahaan PT Rahman Food Industry resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Berita di media ekonomi. Perusahaan warisan Haji Rahman tutup. Ribuan karyawan dirumahkan. Karyawan lama demo di depan pabrik, bawa spanduk keadilan untuk kami. Bank langsung ajukan lelang aset perusahaan, pabrik, gudang, mesin-mesin. Pak Wiranto hubungi aku. Reza, lelang perusahaan akan diadakan 2 minggu lagi. Harga dasar sangat rendah karena pailit, hanya sekitar 20 miliar. Dengan dana trust fund, kamu bisa beli kembali semuanya dengan mudah. Aku diam lama. Pak, apa itu yang kakek mau? Pak Wiranto jawab pelan. Almarhum pernah bilang, kalau mereka menghabiskan bagian mereka dengan boros, biarkan mereka rasakan akibatnya. Tapi kalau Reza yang pegang, bangunlah di perusahaan itu jadi lebih baik dari dulu. Aku mengangguk sendiri. Baik Pak, saya ikut lelang. 2 minggu kemudian, hari lelang tiba. Di Balai Lelang Jakarta, ruangan penuh orang. Investor kecil, kompetitor, wartawan. Aku datang dengan jas rapi baru. Pertama kali pakai jas mahal. Di sampingku Pak Wiranto dan tim pengacara. Mereka bertiga juga datang. Ayah, ibu, Adi. Duduk di bangku belakang. Wajah kusut, baju sederhana. Mereka harap ada investor lain yang beli, lalu mereka bisa minta pekerjaan atau belas kasihan. Lelang dimulai. Lot pertama, seluruh aset PP Rahman Food Industry. Harga dasar 20 miliar rupiah. Beberapa orang angkat tangan, naik jadi 25, lalu 30 miliar. Tapi saat mencapai 35 miliar, aku angkat tangan lelang. 50 miliar, kata juru lelang. Ruangan heboh. Tak ada yang berani lawan lagi. Aku menang. Aku beli kembali perusahaan kakek dengan harga murah. Hanya 1/10 dari nilai sebenarnya. Mereka bertiga lihat aku dari belakang. Mata melotot tak percaya. Setelah lelang selesai, aku keluar ruangan. Mereka menyusul.
berlari kecil. "Reza, tunggu!" teriak ayah. Aku berhenti, berbalik dingin. Ayah berlutut di depanku, di trotoar balai lelang. "Nak, maafkan ayah. Ayah salah. Perusahaan ini warisan keluarga. Kasih kami kesempatan lagi." Ibu nangis, pegang kakiku. "Reza, ibu salah ngomong dulu. Kamu anak ibu. Bantu kami bayar utang. Kami nggak punya apa-apa lagi." Adi menunduk. "Bang, gua janji berubah. Gua mau kerja di perusahaan lagi." Orang-orang di sekitar mulai rekam video dengan ponsel. Aku pandang mereka satu persatu. Suaraku dingin, tegas. "Uang kakek saya simpan. Utang kalian, kalian bayar sendiri." Mereka terdiam. Aku lanjut. "Kalian sudah pilih jalan ini sejak hari kalian usir saya dari rumah. Sekarang rasakan." Aku berbalik, masuk mobil. Mereka bertiga ditinggal di trotoar, nangis sejati. Wartawan mulai kerubungi mereka. Tapi aku tak peduli lagi. Perusahaan sekarang milikku, dan aku akan bangun lagi, lebih besar dari dulu, sesuai janji pada kakek. Beberapa minggu setelah lelang, aku resmi menjadi pemilik tunggal PT Rahman Food Industry yang baru. Nama perusahaan aku ubah sedikit, jadi PT Rahman Legacy Food, untuk menghormati warisan kakek yang sebenarnya. Hari pertama aku masuk kantor sebagai direktur utama, suasana hening. Karyawan lama yang tersisa memandangku dengan campur aduk, kaget, curious, tapi juga harapan. Aku naik ke panggung kecil di aula pabrik, pegang mic. "Saya Reza Pratama. Dulu saya sering datang ke sini bawa makanan untuk kakek. Sekarang saya kembali, bukan sebagai cucu yang diusir, tapi sebagai pemilik yang akan bangun lagi perusahaan ini dari abu." Tepuk tangan pelan, lalu semakin keras. Aku umumkan rencana pertama. Injek dana 50 miliar dari trust fund untuk bayar gaji telat karyawan, beli bahan baku baru, dan upgrade mesin. Karyawan nangis haru. Pak Hadi, direktur produksi lama, peluk aku. "Terima kasih, Nak. Kami percaya sama kamu. Kakekmu pasti bangga." Aku balas peluk. "Kita bangun lagi bersama, Pak." Sementara itu, mereka bertiga semakin terpuruk. Setelah rumah disita bank, mereka pindah ke kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. 2 kamar sempit, kipas angin berisik, air kadang mati. Ayah mulai kerja sebagai sales asuransi door to door, tapi sering ditolak karena nama Rahman sekarang identik dengan bangkrut. Ibu jualan kue online, tapi pesanan sepi karena teman sosialita lama menjauh. Adi coba cari kerja, tapi CV-nya kosong. Drop out kuliah, pengalaman nol. Akhirnya jadi driver ojol dengan motor sewaan. Mereka sering bertengkar di kontrakan. "Ini semua gara-gara Reza. Dia tak punya hati," kata ibu suatu malam. Ayah diam saja, merokok di teras. Adi marah. "Besok gue cari dia di kantor baru. Gue minta kerja." Keesokan harinya, Adi benar-benar datang ke kantor PT Rahman Legacy Food. Dia pakai baju lusuh, naik ojol, minta ketemu aku di resepsionis. Aku turun ke lobi. Adi berdiri di sana, mata merah. "Bang, gue minta maaf. Gue salah dulu. Kasih gue kerja di sini dong. Gue janji rajin." Aku pandang dia dingin. "Posisi apa yang kamu mau?" "Apa saja, Bang. Security juga boleh." Aku panggil HR. "Ada lowongan security?" "Ada, Pak Direktur. Gaji 5 juta." Aku pandang Adi. "Ambil atau tidak?" Adi menunduk. Gue ambil." Dia mulai kerja sebagai security shift malam. Seragam biru tua, berdiri di gerbang pabrik. Kadang dia lihat aku masuk dengan mobil baru, Mercedes sederhana tapi elegan, dan aku tak pernah pandang dia. Suatu hari, bank lelang rumah villa lama.
Harga dasar rendah karena kondisi sudah rusak. Aku ikut lelang lagi, lewat perantara. Menang dengan harga 8 miliar. Padahal nilai asli dulu 25 miliar. Rumah kembali ke tanganku. Aku renovasi total. Tapi kali ini jadi kantor Yayasan Amal yang aku dirikan atas nama kakek. Yayasan Haji Rahman Peduli Lansia. Yayasan bantu panti jompo, berikan beasiswa untuk anak kurang mampu yang merawat orang tua sakit. Ibu tahu dari berita, dia nangis di kontrakan. Itu rumah kita, sekarang jadi yayasan. Ayah hanya diam. Beberapa bulan kemudian, utang-utang mereka mulai lunas sedikit demi sedikit dari gaji kecil mereka. Tapi rentenir masih kejar. Suatu sore, ayah dan ibu datang ke kantor aku. Mereka minta tekemu. Aku terima di ruang direktur, ruang yang dulu ayah pakai. Mereka duduk di depanku, kurus, tua sebelum waktunya. Ayah bicara pelan. Reza, ayah minta maaf sebesar-besarnya. Ayah salah besar. Ayah tamak, ayah sombong. Tolong bantu kami lunasi utang rentenir. Mereka ancam nyawa kami. Ibu nangis. Kami sudah tak punya apa-apa lagi, nak. Kami janji tak akan ganggu lagi. Kalau kamu bantu sekali ini saja. Aku diam lama, pandang foto kakek di dinding. Lalu aku buka laci, keluarkan map. Ini dokumen pelunasan utang kalian ke rentenir utama, 15 miliar. Saya sudah bayar diam-diam kemarin. Mereka melotot tak percaya. Tapi lanjutku dingin, ini terakhir. Saya lakukan karena hormat pada kakek, bukan pada kalian. Setelah ini, kita selesai. Jangan datang lagi ke sini. Ayah menangis. Terima kasih, nak. Ayah, aku angkat tangan. Security akan antar kalian keluar. Mereka keluar dengan air mata. Aku duduk sendirian di ruang itu, pegang kotak kayu kakek yang selalu aku bawa. Kek, Reza sudah lakukan yang terbaik. Perusahaan semakin maju, ekspor kembali ke Malaysia dan Singapura, bahkan ke Eropa. Karyawan bertambah, gaji naik. Aku nikahi gadis sederhana yang aku kenal dari masjid. Dia perawat lansia juga dulu. Kami hidup bahagia, tanpa pamer. Mereka bertiga hidup biasa saja sekarang. Ayah sales, ibu jualan kue, Adi security di perusahaan aku, tapi di pabrik lain. Aku pindah dia biar tak sering bertemu. Kadang Adi cerita ke teman security-nya, dulu gue sombong banget, sekarang gue sadar, harta itu ujian. Aku tak pernah balas dendam lagi, cukup mereka rasakan akibat sendiri. Dan aku jalani amanah kakek dengan hati tenang. Tahun-tahun berlalu sejak hari Panset itu. PT Rahman Legacy Food kini menjadi salah satu perusahaan makanan terbesar di Asia Tenggara. Ekspor kami mencapai Eropa dan Timur Tengah. Pabrik baru dibangun di 3 provinsi. Ribuan karyawan baru direkrut dengan gaji layak dan asuransi kesehatan penuh. Aku, Reza Pratama, sering masuk majalah bisnis sebagai pengusaha muda inspiratif. Tapi aku tak pernah lupa akar. Setiap bulan, aku kunjungi panti jompo dan bagikan bantuan dari yayasan. Aku ceritakan kisah kakek pada anak-anak muda tentang kesabaran, kejujuran, dan bahwa harta sejati adalah hati yang tulus. Istriku, Aisyah, perawat lansia yang aku kenal di masjid, selalu di sampingku. Kami punya 2 anak. Anak laki-laki bernama Rahman dan perempuan bernama Nur. Kami ajar mereka nilai yang sama yang kakek ajarkan padaku. Suatu hari, aku dapat telepon dari nomor tak dikenal. Halo, Reza, ini ayah. Suara ayah sudah tua, gemetar. Aku diam sejenak. Ada apa ya? Ayah mau minta maaf lagi. Ayah sudah lama ingin bilang ini. Ayah salah besar dulu. Ayah bangga lihat kamu sekarang. Perusahaan jadi lebih besar dari zaman kakek. Ayah cuma mau bilang, ayah menyesal. Aku tarik napas panjang. Ayah sehat, kami bertiga sehat.
Adi sudah naik jadi kepala security di pabrik cabang. Ibu masih jualan kue, laris sekarang. Ayah masih sales, tapi cukup. Aku tersenyum kecil sendiri. Baguslah, jaga kesehatan ya. Telepon ditutup. Tak ada janji bertemu. Tak perlu. Beberapa bulan kemudian, aku dengar kabar Adi menikah dengan gadis sederhana, rekan kerjanya di pabrik. Pernikahan kecil-kecilan, tapi bahagia. Ibu mulai ikut pengajian rutin. Katanya hatinya lebih tenang sekarang. Ayah sering duduk di teras kontrakan, baca koran bisnis yang ada namaku. Mereka tak pernah minta apa-apa lagi. Aku juga tak pernah beri lagi. Cukup. Satu hari Minggu pagi, aku ajak keluarga kecilku ke makam kakek. Anak-anak tabur bunga, Aisyah baca doa. Aku duduk di depan nisan, pegang kotak kayu tua yang sudah aku simpan di lemari kaca khusus di rumah. Kek, semuanya sudah selesai. Keluarga belajar pelajaran berharga. Perusahaan aman di tangan Rahman lagi. Anak cucu kakek tumbuh dengan nilai yang kakek tanamkan. Angin sepoi lagi, seperti dulu. Aku berdiri, pegang tangan Aisyah dan anak-anak. Kami pulang. Hidup berlanjut. Aku tak lagi memandang ke belakang dengan amarah. Hanya syukur. Syukur pada kakek yang dari surga mengajarkan kami semua dengan cara yang keras tapi adil tentang arti sejati warisan. Bukan uang, bukan rumah, bukan perusahaan, tapi hati yang tak pernah menjual harga dirinya demi dunia. Dan aku, Reza Pratama, yang dulu mereka sebut tak berguna, yang mereka usir dengan kata-kata keji, kini berdiri tegak sebagai bukti bahwa kesabaran dan kebaikan selalu menang pada akhirnya.